Salam guru hebat. Baik, kali ini saya Putri Nur Aziza sebagai Prajabatan Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana akan menjelaskan tentang diseminasi kerangka strategi. Yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Yang kedua adalah pengajaran responsive culture atau culturally responsive pedagogy. Dan yang ketiga adalah pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Ini adalah tim member kita dari PPL SMP Negeri 2 Salatiga. Berikut adalah topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Yang kedua pengajaran responsive culture atau culturally responsive pedagogy. Dan yang ketiga adalah pengajaran visual level atau teaching at the right level. Pembelajaran berdiferensiasi pada prinsipnya merupakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang, dilaksanakan, dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, atau learning interest, dan profil belajar atau learning profile. Pembelajaran berdiferensiasi menitikberatkan pada pengelompokan peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum membuat perencanaan pembelajaran. Setelah mengetahui hasil asesmen diagnostik, maka guru dapat membuat perencanaan yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengajaran responsive culture. Merupakan pengajaran dengan mengaitkan konsep atau materi dengan budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Menurut Wulandari 2012, pendidikan yang responsive culture tujuan untuk mengembangkan identitas budaya yang ada di sekitar siswa, agar mereka mengetahui, memahami, menghargai, dan menjaga nilai-nilai budaya, sehingga siswa merasa memiliki dan bangga dengan identitas dirinya dalam budaya tertentu. Pengajaran yang responsif secara kultur adalah pendidikan yang mengakui pentingnya memasukkan referensi budaya peserta didik dalam semua aspek pembelajaran. Berikut ini adalah contoh dari pengajaran yang responsif culture. Berikut adalah contoh modul ajar yang menampilkan kearifan lokal budaya daerah setempat, dan contoh dari LKPD yang menampilkan kearifan lokal dari budaya daerah setempat. Pengajaran yang responsif culture akan menjadikan kegiatan pengajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik, karena mereka akan merasa bahwa sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka terkoneksi satu sama lain, bukan dua hal yang saling terpisah. Berikutnya adalah tentang pengajaran sesuai level. Nah, dalam setiap kelas, tentu guru pernah menjumpai peserta didik yang sangat cepat belajar dan ada juga yang lambat memahami materi yang disampaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yang mungkin menjadi penyebabnya adalah karena level peserta didik tersebut lebih tepat dengan level atau capaian belajar yang ditempatkan.
Pengajaran sesuai level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian, dalam melaksanakan pengajaran sesuai level, guru terlebih dulu melakukan asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa. Supaya guru tahu sampai mana tahap perkembangan dan capaian belajar peserta didik, guru kemudian menyusun perencanaan proses pembelajaran yang sesuai, seperti tempat ajar apa yang digunakan, metode hingga pengelompokan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan. Selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran responsif kultur, dan pengajaran yang sesuai level. Langkah yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap peserta didik. Pemetaan peserta didik berdasarkan pada kesiapan belajar, minat belajar, serta gaya belajar dari peserta didik. Langkah kedua yaitu menyusun modul ajar atau RPP. Modul ajar atau RPP yang dirancang berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Dalam menyusun modul ajar, pemilihan model pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter peserta didik, langkah-langkah dan konten pembelajaran dapat dikaitkan dengan kearifan lokal daerah tempat, dan juga LKPD dapat dibuat berbeda-beda berdasarkan level atau kemampuan peserta didik. Langkah yang ketiga adalah menyusun asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif tujuan untuk membuat guru mengetahui level pemahaman serta kesulitan peserta didik. Asesmen tersebut dapat disusun berbeda-beda sesuai dengan karakter dari peserta didik. Namun, asesmen sumatif adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dan sumatif tersebut dapat berupa soal-soal yang berkaitan dengan budaya daerah setempat. Langkah yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada langkah ini, guru melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan. Akan tetapi, pada kondisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan akan terjadi hal-hal yang membuat pembelajaran yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, guru harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi dan memiliki opsi kegiatan lain yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Langkah yang kelima adalah refleksi pembelajaran. Refleksi ini dilakukan dengan penilaian tertulis atau lisan yang dilakukan dari peserta didik. Dan melalui kegiatan refleksi pembelajaran yang akan diperoleh informasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Informasi-informasi tersebut dapat dijadikan guru sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dan juga sebagai perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Refleksi pembelajaran juga ada dari peserta didik, sehingga guru juga dapat mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik serta metode yang mereka inginkan. Refleksi ini sangat membantu keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran responsif kultur, dan pengajaran yang sesuai level. Berikut ini adalah contoh modul ajar.
atau RPP yang sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran yang sesuai level. Berikut adalah modul ajar dengan topik aljabar untuk kelas 7 pada fase D. Dengan model pembelajaran yaitu problem-based learning. Dan pada kegiatan ini dapat terlihat pembelajaran diferensiasi ditunjukkan dengan adanya kelompok dengan anggota sesuai dengan kemampuan awal yang hampir sama atau berdiferensiasi kelompok. Dan untuk pengajaran responsif kultur ditunjukkan ketika siswa diajak untuk mengerti masalah kontekstual terkait dengan literasi budaya, seperti pada lampiran 2. Literasi budaya tentang luas Abel dan luas Usmika. Nah, selanjutnya untuk penyajian hasil karya juga dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Produk hasil karya siswa dapat berupa infografis, video, PPT, ataupun video TikTok. Nah, ini adalah lampiran 2 yang menunjukkan literasi budaya. Literasi budaya tentang Pak Maduri merupakan seorang petugas yang sukses di desa Dempo Timur mendapatkan pesanan dari pedagang pasar, kasihan, dan warung di hari yang bersamaan. Dari soal tersebut menunjukkan RPP yang disajikan sudah terintegrasi dengan pengajaran yang responsif kultur. Nah, selanjutnya adalah penerapan prinsip pengajaran yang sesuai level pada LKPD. Nomor 1 menunjukkan LKPD atau kartu soal untuk siswa dengan kemampuan rendah. Dan gambar 2 menunjukkan LKPD atau kartu soal untuk siswa dengan kemampuan sedang. Dan yang ketiga adalah LKPD atau kartu soal untuk siswa dengan kemampuan tinggi. Berikut ini juga contoh dari LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan rendah. Sedangkan ini LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan sedang. Dan yang terakhir adalah LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi. LKPD tersebut dibedakan sesuai dengan kemampuan awal dari peserta didik. Jadi, soal yang disajikan pun juga menyesuaikan dengan kemampuan awal dari peserta didik. LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan rendah, soal yang disajikan lebih mudah jika dibandingkan dengan LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan sedang. Dan LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan sedang, soal yang disajikan pun juga akan lebih mudah jika dibandingkan dengan LKPD untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi. Oke, terima kasih.